Perang melawan Iran, Amerika Serikat disebut kehabisan rudal. Hal ini diungkap Pusat Penelitian Kebijakan Publik Internasional atau CSIS. Tahun 2026 sebelum perang, Amerika Serikat punya 90 stok rudal. Kemudian Amerika menggunakan 45% dari stok tersebut saat perang melawan Iran. Sementara stok tahun ini sebelum perang, Amerika punya 23.000 rudal Patriot. Amerika menggunakan hampir 50% rudal Patriot untuk menyerang Iran. Sementara sistem pertahanan rudal balistik, AS memiliki 360. Dari jumlah ini, AS menggunakan lebih dari 50% saat lawan Iran. Untuk mengembalikan stok ke semula, Amerika membutuhkan waktu hingga 4 tahun. Berkurangnya persediaan rudal ini akan berpengaruh terhadap kekuatan militer dan akan untungkan pihak lawan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Italia memastikan menolak proposal utusan khusus Amerika Serikat untuk menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Menteri Olahraga Italia Andrea Abbodi menegaskan Gli Azzurri menolak keras kemungkinan Sandro Tonali dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia lewat jalur politik. Italia memastikan menolak proposal utusan khusus Amerika Serikat untuk menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Menteri Olahraga Italia Andrea Abbodi menegaskan Gli Azzurri menolak keras kemungkinan Sandro Tonali dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia lewat jalur politik. Abbodi mengatakan Italia menggantikan Iran adalah sebuah hal yang mustahil dan sangat tidak pantas. Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC juga menyatakan seluruh tim yang berlaga di Piala Dunia 2026 harus melalui jalur prestasi. Sementara timnas Italia gagal ke Piala Dunia edisi ke-23 setelah kalah dari Bosnia-Herzegovina di final play-off zona Eropa. Sebuah tamparan keras bagi Italia yang 3 kali beruntun harus absen dari event terbesar sepak bola dunia. Sebelumnya, utusan khusus Amerika Serikat Paolo Zampolli melontarkan usulan yang dinilai publik bola sejagat sebagai ide sangat aneh dan kontroversial. Sebuah gagasan yang syarat muatan politis terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah yang melibatkan kepentingan Amerika Serikat dan Iran. Kepada Presiden Amerika Serikat dan Presiden FIFA, Zampolli memaparkan Italia pantas manggung di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Apalagi Italia memiliki sejarah besar sebagai juara dunia 4 kali. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Iran memastikan timnas Iran tetap bakal tampil di Piala Dunia 2026. Penegasan serupa juga dilontarkan Presiden FIFA karena Iran berhak berlaga mewakili rakyatnya. Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan tidak ada rencana mengganti Iran dengan Italia di Piala Dunia 2026. Penegasan tersebut sekaligus memutus spekulasi soal jalur politik agar Gli Azzurri bisa tampil di Piala Dunia Juni mendatang. Infantino menegaskan segala keputusan terkait kontestan Piala Dunia sepenuhnya berada dalam kewenangan FIFA. Hingga saat ini tidak ada indikasi perubahan peserta Piala Dunia 2026. Iran dipastikan berlaga tanpa ada syarat apapun sebagaimana dispekulasikan. Non, les matchs seront où ils doivent être, selon le tirage au sort. L'Iran sera la Coupe du Monde. Et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe qu'on a vu aujourd'hui. Donc je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur. Donc tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Infantino menekankan timnas Iran harus ikut serta, sebab situasinya akan kian kondusif menuju perdamaian. Iran sudah lolos dan berhak tampil mewakili rakyatnya, bukan Italia yang sudah tersingkir karena gagal di final playoff. Federasi Sepak Bola Iran juga memastikan timnas Iran tetap berlatih keras dan akan tampil di Piala Dunia 2026. Pemirsa, sejumlah besar kapal terdampar di Teluk Panama karena penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah. Imbasnya terjadi lonjakan lalu lintas melalui terusan Panama. Sejumlah besar kapal terdampar di Teluk Panama karena penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah. Kapal dagang, kapal pesiar, perahu layar, dan kapal sipil lainnya menunggu untuk melintas di Teluk Panama. Konflik bersenjata di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkatkan jumlah kapal yang mencoba mengakses terusan tersebut. Dampaknya terjadi kemacetan di titik masuk sehingga beberapa perusahaan pelayaran harus merencanakan perjalanan mereka berbulan-bulan sebelumnya. Otoritas kanal telah merespons dengan menawarkan slot transit menit terakhir melalui lelang yang harganya juga naik karena tingginya permintaan sehingga menciptakan model bisnis baru. Lo que hay que entender es que en estos momentos están dos elementos trabajando. El primer elemento es la logística, tratando de llevar la carga hacia donde se necesita. El segundo elemento es que el canal de Panamá, por ser una distancia, tiene un factor geográfico. Otoritas Terusan Panama menyatakan peningkatan 5% dalam jumlah transit dan tonnase pada paruh pertama tahun fiskal 2026 mencapai 6.288 transit dan 254 juta ton. Sementara itu, imbas penutupan Selat Hormuz, ratusan kendaraan antri di SPBU di Bangladesh. Warga terpaksa menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Ratusan kendaraan mengantre di sejumlah SPBU di kota Dhaka, Bangladesh. Mobil, sepeda motor, dan beca menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang mengalami kelangkaan. Selain langka, harga BBM juga naik signifikan hingga 20% dari harga sebelumnya. সময় তো এমনই সিরিয়াল দেখতেছি, সিরিয়াল তো আছেই, দাম বাড়ার পর অন্য কোন জায়গায় কি অবস্থা এটা জানি না, অন্য জায়গায় এখন অনেক জায়গায় আছে তেল দেয় না, এই জায়গায় তাও তেল দিতেছে, অন্য দাম বাড়ার পরে কোনো জায়গায় তেল দিতেছে না, তেল কোনো ঠিক নাই, কোন জায়গায় দেয় কোন জায়গায় দেয় না। Bangladesh yang mengimpor 95% minyak dari Arab Saudi dan Qatar sangat terdampak dengan penutupan Selat Hormuz. Warga Bangladesh berharap konflik segera mereda sehingga jalur perdagangan global di Selat Hormuz bisa kembali normal. Warga Lahore, Pakistan dihadapkan dengan biaya hidup yang semakin mencekik. Pasca penutupan Selat Hormuz, Pakistan mengalami darurat energi. Warga Lahore, Pakistan mendesak pemerintah untuk meringankan biaya hidup yang terus meningkat seiring dengan semakin dalamnya krisis energi di Pakistan di tengah ketegangan dan penutupan Selat Hormuz. Warga mengisi tabung gas dan mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Kehidupan warga kian sulit karena pemadaman listrik yang bisa berlangsung selama 12 jam. Sejumlah pelaku usaha mengatakan bisnis mereka telah terhenti di tengah kenaikan biaya bahan bakar dan rendahnya peluang kerja. जंग का मसला तो हल हो रहा है मगर हमारा मसला हल नहीं हो रहा। ना गैस की कीमतें कम हो रही हैं, ना पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। सुबह 2 घंटे गैस आती है जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है और ऊपर से सिलेंडर हमारा लाजमी है। छोटे बच्चे हैं, स्कूल की टाइमिंग है, हर चीज़ में आना और हुकूमत से गुजारिश है कि इन मामलात में आके थोड़ी सी हमारे साथ तामन करें। Dilaporkan penjatahan listrik telah meningkat menjadi 6 hingga 7 jam per hari. Hal tersebut terjadi karena lonjakan permintaan listrik serta berkurangnya ketersediaan gas impor.